pada awal tahun 1942, Jepang terlihat sudah berada di selatan perbatasan Hindia Belanda, bersiap melanjutkan ekspansinya. Dengan cepat mereka bergerak, melibas habis semua musuh yang ada atau memaksa untuk menyerah. Di bulan Januari, Tarakan, Manado, Balikpapan, Kendari, dan Ambon berhasil dikuasai. Lalu di bulan Februari, Makassar, Banjarmasin, Palembang, serta Kepulauan Bali ikut jatuh ke tangan mereka. Akhirnya, pulau kunci dari seluruh Hindia Belanda sudah berada di depan mata para pasukan Jepang. Tak butuh waktu yang lama, pulau kunci tersebut akhirnya harus jatuh hanya 9 hari setelah awal pendaratan. Pulau Jawa merupakan pulau yang membentang sejauh 1.000 km dari sisi timur ke barat. Pulau ini dijaga oleh pasukan gabungan sekutu yang pada saat itu terbilang cukup banyak jumlahnya, mencapai 80.000 personil. Jumlah sebanyak itu berisikan tentara dari 4 negara, yaitu tentara Belanda sebanyak 66.000 personil, tentara Australia dengan 4.000 personil, Inggris sebanyak 10.000 personil, dan sekitar 800 personil tentara Amerika Serikat. Jumlah tersebut berbanding jauh dari kekuatan pasukan Jepang yang diturunkan pada 10 hari awal dalam invasi Jawa, yaitu hanya sebanyak 55.000 personil. Walau Jawa terlihat luas dan dijaga oleh personil yang jauh lebih banyak dari Jepang, sebenarnya kebanyakan dari tempat yang ada kosong atau hanya dijaga oleh sepasukan kecil. Belanda dan sekutu hanya mengonsentrasikan pasukannya di beberapa wilayah yang dirasa penting saja, seperti di Batavia, Bogor, Bandung, dan area Surabaya. Sehingga, ketika Jepang mendaratkan pasukannya di 4 lokasi yang berbeda, yaitu di Merak, Teluk Banten, Indramayu, dan Rembang pada dini hari pada tanggal 1-nya, praktis tidak ada perlawanan yang terjadi. Perlawanan baru terjadi pada pagi harinya. Pada saat invasinya ke Jawa, Jepang terus bergerak tak mengenal lelah. Mereka diperintahkan untuk terus mengejar musuh, serta secepat mungkin menuju targetnya. Hal ini dimaksudkan agar musuh merasa cepat demoralisasi. Angkatan Udara Jepang juga terus membayangi para tentara penjaga Jawa dengan bom-bomnya. Pada tanggal 3, Angkatan Udara Jepang berhasil menghancurkan sebuah konvoi sekutu yang berkekuatan 158 kendaraan. Sisa dari konvoi tersebut membentang sejauh 20 km di selatan Purwakarta. Kemudian, sampai pada hari ke-6, mereka telah berhasil menguasai sektor-sektor vital yang ada. Pasukan yang mendarat di Merak dan Teluk Banten berhasil menguasai Batavia dan Bogor. Subang, Purwakarta, dan Karawang juga berhasil dikuasai oleh pasukan yang mendarat di Indramayu. Pasukan pendarat sektor Rembang kini telah mencapai area Kediri, Sidoarjo, Yogyakarta, serta Magelang. Kemudian, pada keesokan harinya, yaitu di tanggal 7, Jepang telah berhasil mencapai pinggiran 2 kota penting yang masih tersisa, yaitu Bandung sebagai markas militer di area Jawa serta Surabaya. Siaran palsu radio juga merupakan salah satu alasan kenapa Jepang dengan cepat dapat menguasai Jawa. Siaran palsu ini disiarkan oleh Jepang dari Saigon, yang disamakan frekuensinya dengan radio Nirom di Hindia Belanda. Mereka terus-menerus menyiarkan berita jika jumlah kekuatan pasukan Jepang yang mendarat selalu bertambah. Hal ini ternyata berhasil menimbulkan kegelisahan serta penurunan semangat juang di pihak tentara. Dan mungkin hal yang paling penting dari semua aspek adalah bantuan yang mengalir deras dari penduduk pribumi kepada Jepang. Akhirnya, setelah Jepang berhasil menguasai pertahanan utama Belanda di Lembang, Bandung pada malam harinya, bendera putih mulai dikibarkan oleh Belanda, yang kemudian mengirim seorang utusan guna menawarkan pesan kapitulasi. Jepang menuntut agar berita kapitulasi ini disiarkan melalui radio pada esok harinya di tanggal 8. Otomatis segala perlawanan yang dilakukan Belanda guna mempertahankan Jawa berakhir.